Nah, pada video kali ini kita akan belajar sifat garis lurus. Bagaimana sih sifat garis lurus ini? Pak Man kasih sedikit bocoran ya. Ada kata sejajar dan ada kata tegak lurus. Maksudnya seperti apa? Silakan saksikan video berikut. Oke, baik, kita akan membahas sifat dan kedudukan garis lurus ya. Nah, pada sifat dan kedudukan garis lurus ini Pak Man akan menekankan yang penting ya, bahwa kedudukan itu ada yang sejajar ya, dua garis sejajar. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah tegak lurus ya, dua garis yang tegak lurus. Nah, bagaimana contohnya yang sejajar? Sama seperti ini ya. Nah, menunjukkan gambar A dan gambar B ini adalah garis yang sejajar ya. Apa sih ciri-cirinya kalau garis itu sejajar? Coba kita fokus ke gambar ini ya, gambar satu ya. Coba kita cari, kita tahu ya, garis yang dua garis ini, kita lihat apakah dia sejajar, beneran sejajar atau tidak. Tapi kalau kita lihat visualnya atau gambarnya, sepertinya dua garis ini adalah dua garis yang sejajar ya. Nah, bagaimana sih cara kita membuktikannya? Kita coba cari persamaan garisnya ya. Nah, persamaan garisnya sudah kita pelajari, cara mencarinya kita tentukan dua titik saja ya. Nah, ini Pak Man tulisnya aja lah. Titik A itu negatif 1,2 ya. Ingat ya, ini untuk yang gambar A ya. Lalu titik B-nya itu 2,8 ya. 2,8. Lalu kita ambil P dan Q ya. Di garis yang satunya, sebelah kanannya itu, bentar, teman lihat P-nya itu koordinatnya 4,2 ya, 4,2. P-nya 4,2. Lalu Q-nya 6,6 ya, Q-nya 6,6. Nah, kita akan menentukan apakah dua garis yang digambar A itu tadi adalah sejajar atau tidak ya. Coba kita cari persamaan garisnya. Ya. Ini X2, Y2, ini X1, Y1, ini X2, Y2. Ya, ingat X1 berpasangan dengan Y1, X2 berpasangan dengan Y2. Ya. Oke, dengan cara yang sudah kita buat, berarti di sini Y dikurang Y1 dibagi Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 ya, X dikurang X1 per X2 kurang X1 ya. Sama ya, di sini juga cara yang sama, kita gunakan cara yang sama untuk mencari persamaan garisnya. Jadi kita sudah belajar ya pada video sebelumnya cara mencari persamaan garis kalau dua titik koordinat yang dilalainya diketahui seperti ini ya. X dikurang X1 bagi X2 kurang X1. Nah, tinggal kita hitung saja. Y dikurang Y1-nya berapa nih? 2. Oke. Y2-nya berapa? Y2-nya 8. Y1-nya 2. Oke, sudah. X dikurang X1. Oke, X1-nya negatif 1 ya. X2-nya 2. X1-nya ya negatif 1 tadi ya. Berarti sini kan jadi Y kurang 2 per 8 kurang 2, 6. Di sini X tambah 1. Ini 2 tambah 1 ya, 3 berarti.
Oke, kita coba hitung yang sebelahnya juga. Ini Y satunya berapa? 2. Lalu Y2 kurang Y1, 6 kurang 2. Oke. Lalu di sini X kurang X1-nya 4 ya. X1-nya 4, X2-nya 6 ya. 6 dikurang 4 ya. Karena X1-nya 4. Oke, berarti di sini Y dikurang 2. Sini 4, di sini X kurang 4, 6 kurang 4, 2 ya. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan lagi. Berarti ini kita kali silang ya. Kita kali silang. Ya, jadi di sini 3Y kurang 2 sama dengan 6X tambah 1. Ya. Berarti di sini 3Y kurang 6, 6X tambah 6. Di sini jadi 3Y sama dengan 6X tambah 6 tambah 6. 3Y sama dengan 6X tambah 12. Kedua ruas kita bagikan dengan 3 ya, jadi Y sama dengan 6 bagi 3, 2X tambah 12 bagi 3, 4 ya. Nah, ingat persamaan garis lurus itu ada yang ini ya, Y sama dengan MX tambah C. Dalam hal ini berarti M-nya sama dengan 2 ya. Ini persamaannya, ini persamaan garisnya yang ini. Ya. Y sama dengan 2X plus 4. Nah, ini yang A ya. Yang A ini kemiringannya kita dapat M-nya sama dengan 2. Nah, kita cek apakah yang warna ungu ini juga kemiringannya sama dengan 2. Kalau kemiringannya sama dengan 2, berarti dua garis ini memang benar-benar sejajar. Karena kalau garis lurus itu sejajar, kemiringannya pasti sama ya. Kita cek. Nah, kita sudah sampai di sini. Kali silang ya. Jadi 2 kali Y kurang 2, 4 kali X kurang 4. 2Y, 4X kurang 16 ya. Berarti sini 2Y sama dengan 4X kurang 16 tambah 4. Ya, ini aljabarnya harus sudah bagus ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini ya. Mengenai kedua ruas dikali berapa, cara menghitungnya ya. Nah, seperti ini kita bagi dengan 2 ya. Jadi Y, sisa Y saja akan dibagi 2. Semuanya juga dibagi 2 nih, berarti oke, kita hitung yang ininya dulu ya, sebentar. Kan 2Y sama dengan 4X negatif 16 tambah 4, 12. Kita bagi dengan 2, berarti sisa Y sama dengan 4 bagi 2, 2X. Nah, ya, persamaannya kita dapat sudah. Ini. Berapa M-nya? Ya. Yang garis yang tadi, M-nya juga sama dengan 2. Ya. Sama dengan 2. Maka ini juga sama dengan M-nya sama dengan 2. Maka garis yang dilalui AB, garis yang melalui AB dan garis yang melalui PQ itu adalah dua garis lurus yang sejajar. Jadi ciri-cirinya kalau dua garis itu sejajar, gradiennya sama ya, gradiennya sama. Maka dua garis itu sejajar. Ya, kalau gradiennya berbeda, maka tidak sejajar ya. Nah, juga kalau dua garis itu sejajar, dia tidak mungkin berpotongan ya. Kalau dua garis itu sejajar, dua garis itu tidak mungkin berpotongan. Ya. Sama ya, gambar B ini juga sama ya.
gambar B juga 2 garis yang sejajar. Ya, seperti itu. Jadi Paman contohkan yang gambar A saja. Nah, lanjut. Nah, kalau gambar yang ini ada gambar C dan D ya. Coba Paman turunkan dulu biar lebih mudah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita fokus ke gambar C ya? Apakah dua garis ini saling tegak lurus atau tidak ya? Nah, jadi kan tadi kan Paman ada bilang ada yang sejajar, ada yang tegak lurus. Nah, apakah gambar C ini dua garisnya saling tegak lurus? Mari kita coba ya. Kita coba. Kita harus tahu dulu persamaan garisnya. Ya. Oke. Kita coba hitung yang ini ya. Yang K ya. K itu K ini ya. K dia dilalui garis A, koordinat A berapa itu? Negatif 4,0. Lalu P ya, dia melalui P. Oke, P, kalau P kita agak kesulitan lihat koordinatnya. Nah, yang lain saja. Oke, ini saja. Dia melalui koordinat 0, negatif 2 ya. Di sini ya. Nah, 0, negatif 2. Lalu kita coba lagi kalau L itu melalui garis B 4,2. Sama kita cari satu lagi ya. Oke, kita cari satu lagi. Ini saja ya. Nah, kalau bisa melihat sini. Nah, titik potong di sumbu Y ya. Itu 0, negatif 6 ya. Nah, kita cari lagi dengan cara yang tadi ya. Cara yang sama dengan cara yang mencari persamaan di gambar A. Ini X1, Y1, X2, Y2, X1, Y1, F2, Y2. Nah, kita cari berarti caranya yang sama tadi ya. Nah, di sini Paman akan lebih cepat ya, biar kita lebih menghemat waktu. Berarti Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 ya, sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, kita tinggal masukkan saja nilainya. Y kurang Y1-nya 0 ya. Lalu Y2-nya negatif 2 kurang 0. X kurang X1-nya negatif 4 ya, jadi tambah nanti. Per X2-nya 0 ya. 0 tambah 4 ya, karena tadi kurang ketemu negatif ya. Jadi di sini Y per negatif 2 sama dengan X plus 4 per 4 ya. Kita kali silang jadi 4Y sama dengan negatif 2X dikurang 8. Y sama dengan, kita cari gradiennya, berarti di sini negatif 1 per 2 X ya, dikurang 2. Maka gradiennya adalah, ini Pak Man tulis M1 ya, gradiennya negatif setengah ya. Kita hitung lagi yang satunya ya. Paman langsung ya, berarti Y dikurang Y1 nya berapa? 2 per Y2 nya negatif 6 kurang Y1 nya 2 X dikurang X1 nya 4 ya, 0 kurang 4.
Jadi tinggal Y kurang 2 per 8, negatif 8 ya, sama dengan X dikurang 4 per negatif 4. Kali hilang jadi negatif 4Y ditambah 8 ya. Negatif 4Y. Ya betul, tambah 8. Sama dengan negatif 8X tambah 32 ya. Tambah langsung. Ingat kalau negatif kali negatif jadi positif ya. Nah, berarti di sini jadi negatif 4Y sama dengan negatif 8X tambah 32 kurang 8. Negatif 4Y sama dengan negatif 8X. Ini ya dikurang 8 jadi berapa nih ya? Berarti jadi 24 ya. 24. Nah, lalu kedua ruas kita bagikan dengan negatif 4. Ya, mengapa dibagi negatif 4? Biar sisa Y sendiri ya. Jadi negatif 4 jadi 2X dikurang 24 ya, 4 berarti 6 ya. Nah, maka gradiennya di sini Pak tulis M2 ya, 2. Nah, jadi kita lihat gradiennya ini M1 ini sama dengan negatif 1 per 2. Yang ini M2 itu sama dengan 2. Nah, apa sih yang bisa kita hubungkan ya? Yang menyatakan bahwa dua garis ini saling tegak lurus atau tidak. Kalau dia tegak lurus, dia pasti ini ya, membentuk siku-siku ya, perpotongannya. Nah, caranya mudah. Syaratnya kalau dia ya dua garis lurus, tegak lurus, saling tegak lurus ya. Jika M1 kali M2 sama dengan negatif 1, atau gradien di garis pertama dikalikan dengan gradien di garis satunya, itu harus hasil kalinya harus sama dengan negatif 1. Nah, kalau di sini berarti kan M1 kali M2 sama dengan M1-nya negatif 1 per 2 dikali M2-nya 2 ya. Ini sama saja dengan 2 per 1 ya. Ya, 2 itu sama saja dengan 2 per 1. Kalau dikali, ya ini ya, jadi negatif 1. Maka di sini M1 kali M2 sama dengan, maka ini benar bahwa dua garis ini yang digambar C ini adalah dua garis yang saling tegak lurus ya, karena M1 kali M2 nya sama dengan negatif 1, atau gradien di garis yang pertama, garis lurus K dikali gradien garis lurus L itu sama dengan negatif 1, maka dua garis itu saling tegak lurus. Nah, pertanyaannya apakah gambar D ini dua garisnya saling tegak lurus? Nah, kalian buktikan saja dengan cara yang sama seperti yang gambar C. Kalau gradien ini M2 ini ya, jika ini nanti didapat gradiennya M2, didapat nanti M1, lalu jika M1 dikali M2 itu sama dengan negatif 1, maka dua garis ini P dan Q ini saling tegak lurus kalau hasil M1 kali M2 nya negatif 1. Tapi kalau nanti hasilnya M1 dikali M2 nya itu tidak sama dengan ya, tidak sama dengan negatif 1, maka dua garis tadi tidak tegak lurus ya. Ini syaratnya kalau tegak lurus gitu ya. Nah, coba kalian coba sendiri untuk yang gambar D, apakah dua garis tersebut saling tegak lurus atau tidak? Bisa kalian jawab juga di kolom komentar ya. Walaupun ini sama-sama berpotongan ya,
Ya, garisnya sama-sama berpotongan. Ya, tapi belum tentu dia tegak lurus gitu ya. Silakan, selamat mencoba. Nah, jadi seperti itu ya, sifat dan kedudukan garis lurus. Jadi kalau garis itu saling sejajar, misalkan dua garis itu saling sejajar, gradiennya pasti sama ya. Dan mereka tidak mungkin berpotongan ya, yang mungkin ya berimpit ya. Kalau berimpit ya sama berarti ya sama garis lurusnya ya. Nah, eh, juga kalau garis tersebut ya dua garis itu saling tegak lurus, maka gradien persamaan garis pertama dikalikan gradien persamaan garis kedua itu pasti sama dengan negatif 1 ya. Jadi ingat kalau sejajar gradiennya pasti sama, kalau tegak lurus kedua gradiennya kalau dikalikan hasil kalinya pasti negatif 1 seperti itu ya.